Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Nudira Talk, teman-teman sekalian, pemerhati YouTube channel Nudira Learning Center dalam acara Nudira Talk setiap pekan ya. Dan hari ini tidak terasa kita sudah di episode yang ke-42 ya. Bersama kita kedatangan tamu istimewa nih, luar biasa ya. Karena nanti kita dengar sharing pengalamannya dan bisnisnya ya, yang apa, masih sedikit orang Indonesia yang melakukannya. Nah, beliau ini eksportir ya, luar biasa, masih cukup muda ya, masih inilah masih seger ya. Assalamualaikum Mas Redi. Waalaikumsalam Pak Nur Samsu, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Mas Redi ya. Alhamdulillah sehat. Terima kasih nih Pak sudah diundang di Nudira Talk episode Wah, ini. saya yang terima kasih nih, luar biasa ya, bersedia berbagi ya teman-teman sekalian, sahabat Nudira Talk. Mas Redi ini orangnya humble ya, senang berbagi ya, pengalamannya banyak ya, bisnis ekspornya ekspor tanaman hias. Nah, yes. Ya betul ya Mas Redi ya. Betul Pak Nur ya. Mas Redi ya. Jadi apa nih persisnya, seperti apa itu bisnis ekspor tanaman hias itu Mas Redi? Iya. Jadi terima kasih ya Pak Nur Samsu atas kesempatannya. Ya. Jadi mungkin sedikit cerita mengenai apa yang saya lakukan dengan tanaman hias ya Pak ya. Jadi memang kami atas nama PT Rafindo Sukses Mulia, atau kalau kita di Instagram itu brandingnya pakai nama Raf House ya Pak ya. Raf House ya. Raf House, betul. Raf_house. Nah itu memang spesialisasi di paling utama di ekspor tanaman hias. Jadi kami memulai sebenarnya bisnis ini sekitar 4 tahun lalu Pak, 2018. Jadi kita melihat ada tren lifestyle sebenarnya sih dengan peningkatan demand tanaman hias ini, dan itu terjadi worldwide. Dan ini memang tanaman hias ini menjadi suatu hal yang baru, menjadi tren, dan sekarang pun di luar itu sudah menjadi lifestyle. Ada banyak faktor yang memang menyebabkan kenapa orang luar tuh sangat menyukai tanaman hias sebagai alternatif untuk lifestyle-nya ya Pak ya. Karena memang ada banyak faktor yang menyebabkan itu. Salah satunya adalah tanaman hias itu bisa menggantikan kayak semacam pets gitu. Kalau misalnya mereka sekarang dengan gaya hidup sekarang yang bekerjaan bisa dilakukan dengan remote, kemudian juga bekerja bisa dari mana-mana begitu ya. Biasanya mereka mempunyai hewan peliharaan, tapi kalau mereka mau traveling itu repot ya. Repot. Dibawa salah, nggak dibawa, bingung siapa yang rawat. Costnya juga tinggi untuk merawat. Dengan tanaman hias ini bisa ditinggal seminggu, 2 minggu masih oke, dan harus perawatan intensif. Jadi memang 2018 kami mulai ekspor Pak, dan memang yang kami lakukan ekspornya adalah lebih ke tanaman hias yang jenis house plant. Jadi memang artinya tanaman utuh ya, dari akar sampai hidup, utuh dan hidup, bukan bunga potong. Dan ini memang tujuannya lebih untuk ke tanaman indoor Pak. Indoor, Tanaman yang size-nya sekitar 10 cm sampai maksimum 30 cm lah untuk Jadi bukan tanaman yang besar, tanaman yang bisa ditaruh di dalam rumah ya, di atas meja atau di rak gitu ya, seperti itu ya. Iya. Karena memang ke situ Pak arahnya, karena memang sekarang di luar pun mobilitas orang sangat tinggi, mereka sudah lebih hidup di kota, urban lifestyle, kemudian banyak tinggal di apartemen, sehingga ruangannya pun kecil, mereka nggak punya halaman, sehingga house menjadi salah satu alternatif untuk mereka kecintaan terhadap tanaman begitu. Jadi yang butuh tanaman hias itu orang-orang di negara maju kah, atau negara berkembang, atau di mana saja juga butuh tuh Mas? Jadi memang ini trennya cukup global ya Pak ya, karena memang ini salah satu benefitnya dari sosial media Pak. Jadi hari ini kita posting di Instagram, dalam tempo sekian menit saja orang di
seluruh dunia sudah tahu begitu ya postingan kita. Dan ini menjadi salah satu apa ya influencing memang, karena begitu satu orang di Amerika katakanlah yang memang mencinta tanaman, suka dengan tanaman ini, dia pamer di Instagramnya sehingga orang-orang negara lain pun ikutan menyukai. Ya, jadi ini memang tren global. Customer kami banyak dari Amerika paling banyak, kemudian juga Eropa banyak, di Asia itu Korea, Cina dan juga beberapa negara di Asia Tenggara itu trennya ke sana, Pak. Trennya ke sana ya. Kalau Eropa negara mana saja tuh, Mas Redi? Eropa itu paling besar marketnya Jerman. Jerman, iya. Bahkan kami punya semacam partner lah ya, partner begitu yang nursery di sana. Kita secara reguler kirim ke sana atau dia datang langsung ke Bogor untuk langsung membuat tanaman untuk dibawa ke Jerman dan didistribusikan di sana gitu. Oke, jadi artinya Mas Redi juga punya koleksi tanaman yang mau diekspor, dirawat atau dibesarkan oleh Mas Redi sendiri atau dikolek dari orang lain? Ya, jadi modelnya memang sangat beragam ya Pak ya. Jadi memang kalau kami saat ini sudah memiliki sekitar ada 6 nursery yang modelnya kami kerjasama dengan petani, ada yang kami punyai sendiri, ada yang kami titip tanaman ke petani, nanti kita bagi hasil untuk kita komersialisasikan gitu. Cuman memang tidak bisa semua terpenuhi oleh nursery kita sendiri gitu. Jadi kita tetap harus bekerjasama dengan petani-petani untuk koleksi tanaman mana yang kira-kira yang bakal disukai oleh customer. Karena kalau kita bicara tanaman hias ini, bahkan di Bogor sendiri ada beberapa yang terkenal sebagai breeder misalnya. Jadi yang menyelang-nyelang tanaman sehingga kita ada tanaman jenis baru yang dihasilkan. Nah, itu menjadi potensi baru untuk diintroduce ke luar begitu, Pak. Wah, jadi ada kata-kata yang menarik tadi dari Mas Redi itu. Jadi berkolaborasi dengan petani untuk itu ya. Betul. Ya, jadi mereka jadi melek dengan mutu, dengan pasar gitu ya. Betul sekali, Pak. Iya. Jenisnya dari Mas Redi titip mereka untuk dibesarkan, ditampung lagi begitu ya kira-kira. Betul Pak. Iya. Iya. Kadang-kadang juga ada tanaman tertentu yang memang karena keterbatasan tempat kita nggak fokus untuk perkembangbiakan, tapi kita tahu lokasi-lokasi mana, petani siapa yang mengembangkan ini. Ketika ada request dari customer, kita bisa langsung kolaborasi dengan petani untuk mengambil tanaman dan kita kirim begitu. Luar biasa. Nah itu pengirimannya biasanya melalui laut atau melalui udara banyaknya, Mas Edi? Banyak kan udara, Pak, karena memang sedikit berbeda dengan jenis tanaman hias lainnya yang sudah existing ya, Pak. Misal dengan bunga potong atau mungkin dengan tanaman-tanaman landscape yang besar-besar yang bisa dikirim dalam bentuk kontainer gitu ya. Nah, memang tanaman hias yang houseplant ini memang customer-nya tidak B2B, tidak jumlah ekspor besar berkontainer-kontainer tidak. Tapi memang satu paket begitu kita kirim via DHL ke customer di luar gitu kan. Tapi memang tanaman hias ini memang value-nya cukup tinggi ya Pak ya. Jadi memang selalu delivery dengan udara ya. Udara.
ya, ya. Iya, Jadi betul. memang harga produknya, harga barangnya, harga si tanaman itu cukup tinggi untuk bisa mampu bayar transport lewat udara ya. Betul, Pak. Iya. Wah, Iya. menarik. Barangnya nggak banyak gitu ya, wah, tapi duitnya gede ya. Betul, betul. Wah, saya jadi ikut apa nih? Wah, jadi makin penasaran nih ya, sahabat Nuriratok teman-teman ya. Nah, Iya. terus gimana ceritanya Mas Redi ini bisa terjun ke bisnis ini awal asal muasalnya nih Ya ceritanya, menarik nih, Pak. asbabun nuzulnya. Iya, ini yang saya selalu suka sharing dengan teman-teman begitu awal mulanya ya, Pak. Jadi memang sebenarnya asal mulanya itu dari hobi ya, Pak ya. Hmm, Hobi tanaman hias di rumah gitu kan. Terus hmm, karena mungkin propagasinya relatif simple begitu dan mungkin ya bisa bilang tangannya dingin gitu ya. Jadi banyak nah, begitu, banyak terus kenapa nggak kita coba sih komersialisasi begitu. sosialisasi. Oke. Awalnya kita jual secara lokal lewat Tokopedia atau Bukalapak ya, Hmm, marketplace begitu. Tapi terus ya itu Pak, karena memang kita melihat kita juga mengikuti perkembangan di global ya. Di global itu hmm, banyak berita-berita mengenai tren tanaman hias, berapa besar pangsa marketnya begitu kan. hmm, Berapa yang hmm, milenial spend untuk tanaman hias gitu. Akhirnya kita hmm. coba introduce lewat Instagram karena Instagram relatif lebih apa ya, lebih kalau untuk pamer-pamer foto itu kan lebih lebih menarik ya Pak ya. Ya, ya, Nah, ya. terus Juni 2018 kami dapat kontak dari seorang buyer di Kanada dan Hmm. eh, tertarik dengan tanaman kami begitu. Tahunya dia dari Instagram tuh, Dari Instagram, betul di Pak. Kanada itu. Oh, ya. Jadi tertarik dengan tanaman hias, cuman waktu itu saya bilang gitu, oh iya kita bisa supply kamu, tapi saya nggak bisa kirimnya, saya nggak tahu cara kirimnya, belum tahu gitu. Caranya. Dan yang Hmm, sangat mengagetkan, dia bilang kirim aja ke teman saya di waktu itu di Bogor di Dermaga gitu ya, Dermaga hmm, nanti dia hmm, akan hmm, kirim ke saya gitu. Nah terus hmm, hmm. saya kirimlah ke teman dia itu, ternyata memang teman itu cerita ya pengiriman pun dia nggak bisa, tapi secara legal dia nggak bisa kirim secara legal, tapi dia kirim Hmm, secara ilegal begitu dengan hmm, masuk hmm. ke dalam bantal lah apa begitu. Gitu Nah ya, ya, ya. terus Ngomongnya pelan-pelan kali. nah terus dan itu terjadi memang Pak, yang terjadi terus Iya, iya. eh, ya akhirnya kita melihat peluang itu gitu loh. Kalau kita kirim secara ilegal, pertama ada resiko tanaman nggak sampai begitu kan. Ya. Kalau sampai di sana pasti diblok di custom. Itu satu. Hmm, Yang kedua, mengirim seperti itu kan nggak bisa dalam ya. jumlah besar ya Pak ya. Harusnya jumlah besar dan belum tentu Betul. bisa continue ya. Hmm, Betul, padahal potensinya besar sekali besar gitu. sekali. Akhirnya Hmm, saya gerilya ke karantina di mana di Ragunan, terus juga ke hmm. kantor karantina yang di Jalan Sambu sini di Bogor Di begitu Bogor, ya. dan kita coba diskusi dengan karantina melihat regulasi apa sih di Kanada, seperti apa cara Hmm. pengiriman, dan ternyata setelah kita langsung Pelajari. terjun, Hmm. langsung pelajari, itu nggak segitu sulit kok Pak untuk Ya, ya, ekspor. Kan dulu orang pikirnya ngurus ya. ekspor susah ya Pak Betul. ya. Ternyata tidak Ya. tidak sesulit itu, dan petugas karantina waktu itu sangat sangat helpful sekali untuk mau Hmm. bersama-sama mereview regulasi Hmm. dan Dan memberi advice. membantu gitu ya, Membantu sekali. membantu Iya, ya, membantu sekali dan iya. sama-sama mencari caranya ya supaya Betul, itu iya. legal dan bisa apa betul-betul ini syarat-syarat yang disyaratkan di negara tujuan juga bisa terpenuhi gitu Bisa ya. terpenuhi, iya betul. Jadi Hmm. setelah diskusi sekitar 3-4 bulan, pengiriman pertama waktu itu bulan sekitar Oktober kalau nggak salah, dari Juni ke Oktober ya, 2018 itu ya, 2018 gitu 2018. kan. Ya, ya, Dan itu ya. jumlahnya memang nggak banyak Pak ya. Jadi kalau tanaman Hmm. hias memang jumlahnya nggak besar-besar. Waktu itu Hmm. ekspor pertama itu berapa ya saya lupa. Di bawah 10 lah, di bawah 10 pieces. Tapi memang Hmm. memang harus ekstra gitu Pak ya, karena memang harus bebas Hmm. dari Ya, ya. organisme pengganggu tanaman dan sebagainya. Ya, ya. Jadi apa itu Mas Redi yang harus diwaspadai kalau kita ngirim tanaman tuh apa sih yang aturan-aturan apa itu Mas Redi? Iya, betul Pak. Jadi gini, kalau kita Hmm. kirim tanaman ini kan melibatkan G2G ya, jadi antara Ya,
otoritas dari suatu negara dengan negara yang lain. Mereka punya aturan masing-masing. Jadi yang pertama dipertimbangkan bahwa kita harus melihat bahwa masuknya tanaman dari satu negara ke negara lain itu bisa menjadi potensi tersebarnya penyakit atau hama atau penyakit ada. ya. Makanya kita harus tahu apa requirement di sana, dan itu alhamdulillah karantina sudah tahu tugasnya, sehingga karantina akan memastikan bahwa tanaman kita itu sudah bebas dari organisme pengganggu yang menjadi concern negara tujuan tersebut begitu. Jadi satu itu ya. Itu dari karantina ya, dari kita sendiri kita juga punya kewajiban Pak untuk memastikan bahwa tanaman kita memang benar-benar fit, sehat, kemudian juga bersih dari media. Karena kan tadinya di tanah ketika dikirim nggak boleh pakai bawah tanah misalnya. Nggak boleh pakai tanah. Jadi harus dicuci bersih. Ya, akarnya harus dibersihkan, dicuci. Kan kami treatment dengan vitamin, kadang-kadang dengan pestisida begitu. Dan ketika dikirim keluar harus dibungkus dengan media yang sudah direcognize secara internasional boleh untuk dikirim. Misalnya kayak sphagnum moss atau kokopit misalnya, atau kertas tisu, itu kan benda-benda yang tidak membawa bibit penyakit lah ya. Jadi harus dibungkus untuk memastikan dia tetap lembab dan sampai ke negara tujuan dengan segera tetap gitu. Oh, jadi Mas Redi belajar dulu tuh ya caranya, kemudian mensimulasi gitu ya supaya dia tetap hidup gitu. Betul Pak, ya. Dan itu suatu proses pembelajaran yang sangat sangat panjang dan mahal juga harganya, karena kadang-kadang apa yang kita lakukan di sini ketika sampai di customer ternyata tanamannya media yang kita kirim terlalu lembab misalnya. Jadi akarnya bonyok misalnya, itu problem yang panjang sampai akhirnya kita ketemu metode yang sudah yang paling baik lah sekarang gitu. Jadi dikali-kali saat-saat pertama itu nggak langsung 100% langsung semuanya berhasil gitu ya? Enggak Pak, enggak. Jadi ada gagalnya, terus akhirnya menjadi suatu liability buat kita kan ke customer ya. Akhirnya kita harus menggantikan atau refund seperti itu begitu. Nah, jadi itu teman-teman sahabat Nudira Talk ya, proses pembelajarannya begitu ya. Jadi ada prosesnya, tidak ada yang instan ya, tidak ada. Tetapi bukan berarti yang susah itu tidak bisa dikerjakan, itu ya Mas Edi ya. Betul sekali Pak, setuju saya. Jadi ini ada beberapa itu yang dapati ke saya, katanya Pak susah amat ya bisnis ekspor. Yang dipikir susahnya duluan gitu. Jadi sebetulnya kalau diikutin aja semua ketentuannya, aturannya ya, dan ini orang lain bisa, masa kita nggak bisa gitu ya. Betul. Dan pemerintah sangat support kok Pak kalau kita bicara mengenai ekspor ya Pak ya. Terutama produk pertanian misalnya. Kementerian punya program 3 kali ekspor, sehingga mereka menyediakan satu servis khusus untuk mengasis kita kalau kita menemui kendala. Sangat suportif sekali mereka ya. Nah, kemudian nih sepanjang pengalaman Mas Redi ya dari tahun 2018 sekarang 2022, wah lumayan. Yang nih hias itu sekarang ke berapa negara nih Mas Redi? Sudah? Mungkin sekitar sampai bingung itu nggak Mas Redi? sekitar 22 lusin negara ada Pak. Itu kan memang lusin negara. Wah, yang market yang paling sustain dan reguler itu memang Amerika dan Jerman tadi itu Pak. Terus Korea, terus Thailand bagus. Oh, jadi Thailand bukan hanya kita yang impor dari Thailand, kita sudah ekspor ke Thailand. Dan memang Thailand tuh memang karena mereka sebagai salah satu, mereka sudah lebih dulu dari kita ya kalau bicara tanaman hias Pak. Jadi kadang-kadang mereka malah yang meng-create trend begitu, sehingga kita kadang-kadang mengikuti yang di Thailand rame apa kita akan siapkan begitu. Nah kemudian Mas Redi, ini kan juga ada ya yang saya dengar ini juga banyak juga yang ekspor tanaman hias itu. Kan Indonesia kaya nih dengan jenis-jenis tanaman hias yang dari hutan-hutan Indonesia. Betul Pak. Nah, itu
Itu gimana menurut Mas Redi? Jadi ada tanaman langsung diambil dari hutan, kemudian peminatnya memang banyak dan memang harganya tinggi ya katanya. Iya, iya, iya. Dan langsung diekspor. Ini menurut Mas Redi gimana sebaiknya apa yang harus kita lakukan? Iya, iya memang memang kita termasuk mega biodiversity ya Pak ya. Memang apa kalau kalau kita dengar presentasinya eh, dari Bu Karen misalnya, ya itu memang Indonesia paling banyak dan mungkin Iya, ini betul. masalahnya adalah pencatatan sehingga kita nggak dianggap yang paling banyak gitu karena pencatatan. Dan memang dari masih disayangkan memang ada kadang-kadang hunter-hunter yang merambah hutan kemudian mengirim secara langsung ke luar negeri tanpa melakukan proses kultivasi gitu. Ya, Biasanya kan pengembang biakan diambil, dulu ya. betul, diperbanyak dulu, baru dikirimkan. Juga. Jadi itu yang terjadi Pak. Kalau saya dengar ada beberapa jenis aglonema yang misalnya native spesies dari daerah Sumatera atau Aceh begitu, bahkan sekarang di habitat aslinya sudah nggak ada gitu karena sudah dieksploitasi dikirim secara besar-besaran ke satu negara begitu. Itu terjadi gitu. Sayangnya memang knowledge atau kesadaran mungkin belum sampai ke sana begitu ya. Nah, itu yang kita coba jembatani Pak dari kami dari Rafindo juga kita mencoba mencoba untuk menjembatani itu dengan cara kita membuat lab tissue culture. Jadi kalau kita bicara Rafos itu Rafindo motonya we sell plant sustainably. Jadi kita menjual tanaman secara sustainable gitu ya Pak ya. Sustainable, ya. Sustainable itu artinya dalam hal supply kita pastikan ada. Yang kedua juga kita ya itu menghindarkan mengirim tanaman secara langsung dari hutan, tapi kita melakukan perbanyakan, salah satunya dengan tissue culture. Jadi kita punya lab tissue culture juga Pak untuk kita sudah mulai menginisiasi tanaman-tanaman dari hutan yang ada value-nya gitu ya. Kita perbanyak di lab juga. Banyak. Ya. Kemudian juga saya lihat kalau di Eropa, contohnya di Belanda itu ya, juga breeder ya, jadi pemulia kalau di sini bahasa Indonesia pemulia ya. Jadi tanaman-tanaman asli itu kemudian disilang-silangkan, ketemulah jenis-jenis yang baru, kemudian diperbanyak. Nah itu yang diperjualbelikan ya. Betul Pak, itu yang memang harus digalakan ya kan. Karena jadi dia sustain dan kemudian bisnis ini juga menjadi menarik karena inovasi ini nggak berhenti gitu ya terus gitu ya. Iya. Ini memang salah satu yang titik kritisnya di tanaman hias ini Pak, memang trennya cepat sekali berubah ya Pak ya, karena kalau untuk Indonesia customer itu karakternya itu nggak puas dengan tanaman gitu Pak. Jadi ada tanaman baru maunya beli gitu. Kalau di luar relatif lebih steady gitu. Jadi mereka senang merawat tanaman tertentu. Nanti ada tanaman baru mereka nggak terlalu gampang terpengaruh. Nggak terlalu gampang ganti model gitu ya? Enggak. Tapi memang suatu keniscayaan dia trennya akan berubah terus menerus begitu ya. Nah itu yang harus kita antisipasi juga dengan cara tadi itu kalau kita Pak Nur Samsu sudah bicara breeder ya Pak ya. Kita harus lebih di Indonesia mungkin dengan potensi jemplasem kita yang sangat luar biasa. Kalau memang ada breeder-breeder yang memang benar-benar fokus untuk itu ya Pak ya, itu akan menjadi kelebihan kita Pak untuk menjadi betul. Sumber. Insya Allah nih kelihatannya sudah ada beberapa breeder-breeder ya yang punya concern ya perhatian tanaman hias ya menghasilkan jenis-jenis yang baru gitu ya. Memang cuma masih sedikit ya. Harus terus diperbanyak ya. Betul Pak, iya. Dan pelaku-pelakunya juga nih teman-teman generasi milenial ya, generasi Z ya mau keterjun ini luar biasa menarik loh ya gitu. Itu kira-kira Mas Didi nih kira-kira aja ya. Itu nilainya berapa sih tanaman kalau buat diekspor itu ini aja apa tanaman gambaran aja gambar. Ya, tanaman itu memang ya harganya sangat fluktuatif ya. Memang kemarin waktu COVID itu memang peaknya di sana gitu. Cuman sekarang sudah mulai memasuki harga yang stabil ya Pak. Nasional ya. Jadi
saya dulu pernah kirim sekitar setahun yang lalu kirim ke Cina itu untuk box kemasan 100 kali 60 kali 60 cm itu ya Pak ya. Satu box itu ya, box Garuda itu yang satu besar itu. Ya. Sebesar itu waktu itu value-nya sampai 12.000 USD. 12.000 US dollar. Oh, satu kali. Cuma satu kotak yang bisa dibawa sama satu orang itu kan ya. Betul Pak. Iya. Biasa itu. Kalau ekspor saya lebih dari satu kontainer itu Mas Rudi. Iya, makanya memang value-nya cukup tinggi, tapi memang volume nggak banyak begitu ya Pak. Iya. Yes. Nah, terus sepanjang perjalanan ini, Mas Edi, ada nggak hal-hal yang paling berkesan, baik suka atau duka atau ini dalam 4 tahun ini? Iya, saya pikir dengan tanaman hias ini itu membuka wawasan kita ya Pak ya, bahwa memang selama ini, jadi gini, kalau saya melihatnya bahwa sesuatu yang mungkin buat kita itu biasa saja gitu, ternyata ada value-nya begitu. Kayak misalnya tanaman-tanaman yang mungkin kalau Bapak tahu kuping gajah gitu ya, kuping gajah itu di sini harganya 50.000, itu kita bisa di rumah orang-orang tua kita itu ada itu. Betul. Nah itu, jadi memang dari situ terbuka wawasan bagi kami bahwa memang sesuatu yang kita anggap biasa mungkin ternyata di luar ada value-nya gitu. Nah ini yang harus ditanamkan untuk teman-teman ekspor ya, karena jangan melihat dari sisi kita sendiri, tapi coba kita lihat, kita buka market di luar, ternyata ada niche market untuk daerah untuk ini. Kemudian dengan ini juga kita bisa membuka peluang untuk networking Pak, networking dengan seller-seller dari luar gitu kan. Kita untuk juga melihat kayak misalnya nanti bulan depan kita akan melakukan ke Eropa ya, Mas Redi ya. Betul, plan itu. Jadi kita mau coba merasakan bagaimana kalau ada di Jerman ada 2 kali dalam setahun melakukan mereka pop up sale. Jadi dalam 1 hari mereka jualan tanaman dari mana-mana datang ke situ gitu kan. Nah ini potensi pasar baru yang mungkin kita bisa coba untuk teman-teman juga nanti yang misalnya udah khususnya tanaman ya, yang sudah tanaman bisa juga menggunakan potensi itu untuk berjualan gitu kan, sambil membuka market baru begitu. Senang lah Pak ketemu teman-teman dari luar yang punya hobi yang sama begitu ya. Bangsa lain ya dan juga ada cuannya ini. Iya. Ada cuannya. Nah terus apa kalau selama ini Mas Redi kan juga tentu ada hal-hal apa sengketa gitu ya, ada ini dengan pembeli umpamanya gitu ya. Betul. Ada juga ya di bisnis ekspor tanaman hias ya. Ada Pak, ada. Jadi kalau kita jadi memang banyak kasus yang mungkin Bapak dengar ya, misalnya ada yang fraud, ada yang nakal gitu. Kami juga pernah Pak di sekitar ditipu misalnya dari salah satu customer kami gitu kan, dengan value tertentu. Tapi memang masalah utama kalau di tanaman hias ini memang lebih banyak dari faktor shipping Pak. Faktor shipping. Jadi kadang-kadang ditemukan tanaman yang mungkin harusnya sampai dengan packingnya sudah bagus standar, tiba-tiba sampai di negara tujuan tanamannya sudah kayak frozen injury, chill injury gitu loh, kayak lonyot gitu Pak, sehingga tanamannya mati begitu. Nah ini memang dalam menghadapi situasi seperti ini memang yang paling penting ketika kita membuat dealing dengan customer adalah term and condition. Apa yang mungkin, apa menjadi liabilitas saya, apa yang bukan liabilitas saya gitu kan. Sampai di mana tanggung jawab saya ketika nanti misalnya tanaman sampai dengan kondisinya rusak misalnya. Terus nanti kalau misalnya tanaman kondisinya tidak sesuai, apa yang dilakukan? Terus apakah refund 100% atau mungkin refund 50% atau nanti diganti tanaman baru begitu. Itu harus jelas di awal. Oke. Anda harus dituangkan dalam kontrak berarti itu ya.
Betul Pak, ada harus Ya, harus jelas. Jadi batasnya. ketika mereka mengajukan dispute, kita kuat itunya. Ya, bisa dikembalikan ke kontrak itu kesepakatan ya Betul, iya, sebelumnya ya, iya, ya, gitu ya. Tentu itu di dari pengalaman juga itu di ini ya, iya, betul Pak, diusulkan ya, betul Pak. studi ya. Heeh. Tadinya kita nggak menemukan kendala ini, tiba-tiba ternyata ada kendala ini gitu. Akhirnya kita Eh, review lagi ya kontraknya harus begitu. ya. Dan yang Oke, penting lagi Pak, kalau kalau menghadapi dispute dengan customer luar itu memang yang paling sangat penting itu adalah respon, speed hmm, respon kita. kecepatan kita ya Kecepatan, Pak. meresponnya. Iya, jangan Hmm, sampai kita dia komplain, kita diemin 2-3 hari eh, hmm, itu yang tadinya orangnya baik-baik aja misalnya gitu ya. ya, 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 bisa Jadi berbalik gitu ngambek ya. malah ini gitu. Tapi beda kalau misalnya kita langsung Ya, respon, langsung tawarkan apa gitu kan. solusi ya, ya yang penting Solusi. solusi ya, ya. Betul. Jadi teman-teman nih sahabat Nudira Talk ya juga sering juga nih Mas Redi saya di Japri kan teman-teman yang menghadapi masalah ya dalam bisnis ekspornya dengan pembelinya ya jangan takut dengan masalah. Semua masalah insya Allah ada solusinya gitu ya. Jadi yang penting Betul ya. berpikirnya tetap harus tenang, harus cari solusi. Ya jangan sampai kemudian jadi kabur apa taruhlah kabur gitu ya dalam tanda petik ya dan Iya, pembelinya melarikan diri ya kita rugi rugi berat karena bisa jadi pembeli itu sebetulnya pembeli potensial yang di masa datang akan membawa kita kepada kemajuan yang luar biasa gitu ya iya, gitu Pak dan betul. masalah ini di dalam bisnis biasa gitu ya biasa tinggal cari solusinya seperti apa. Kalaupun kita rugi ya rugi juga biasa namanya bisnis ya Mas Redi ya. Betul Pak, iya ya rugi ya. Nah, rugi Iya, dulu tapi di kemudian hari kan bisa dapat untung kalau hubungan tetap baik. Ya harus iya, ganti ya ganti saja. Kalau nggak mampu ganti sekaligus, gantinya bisa dicicil, diangsur gitu ya juga. iya. Biasanya juga buyer ya atau rekanan bisnis kita di luar negeri juga bisa paham gitu ya. Panjang semuanya bisa dibicarakan. Kira-kira begitu kali ya, Sedi ya. Setuju sekali Pak ya. Jadi kita Ya, harus build trust dengan mereka gitu ya. Trust ya, dan reputasi dengan mereka sangat penting sehingga ya tadi seperti Bapak bilang, kalaupun harus rugi dulu ya nggak apa-apa dalam kasus coba. ini misalnya. Tapi nanti Ya, kita tetap mendapatkan komitmen dari dia sehingga nanti akan ya. lama-lama tertutup juga ya Pak ya. Jadi apa kalau ngelihat ke depan Mas Dedi bisnis tanaman hias ya ekspor tanaman hias ini pasar luar negeri apakah masih terbuka lebar nih kalau teman-teman ada yang tertarik untuk terjun ke bisnis ini Ya. dari sisi kita di Indonesia kemudian pasarnya di luar negeri seperti apa Mas Dedi? Ya, ini memang kalau potensi market masih sangat terbuka lebar, Pak, karena memang ini sudah menjadi lifestyle ya, Pak ya, sudah menjadi Ya, lifestyle sehingga orang membutuhkan itu gitu loh. Terus hmm, juga kita melihat eh, kondisi di sana yang berbeda dengan di kita, misalnya kan ya mereka hmm, iklimnya iklim subtropis, kita tropis gitu kan ya. Jadi ada peluang-peluang di situ dan ada momen-momen tertentu yang dalam setahun itu volume ekspor itu sangat tinggi, misalnya di akhir hmm, tahun untuk menghadapi Christmas begitu ya, New hmm, Year, kadang hmm, itu mereka menjadi suatu apa ya hmm, hantaran atau gift untuk teman-temannya gitu. ya, ya, Itu ya, sangat sangat terbuka, cuman memang kita harus lebih jeli Pak untuk menangkap peluang ini. Artinya kita harus selalu terbuka mengikuti tren kira-kira hmm, kedepannya apa sih yang kira-kira bakal bakal ya, booming begitu ya gitu. hmm. Jadi itu harus kita antisipasi juga gitu. Ya. Jadi kalau dibuat dalam secara ringkas nih pesan-pesan Mas Redi untuk teman-teman sahabat Nudiratok dari generasi milenial dan generasi Z, nah yang sekarang juga banyak yang tertarik mau terjun ke bisnis ekspor. Nah, apa pesan-pesan buat mereka nih Mas Redi? Baik, ya kalau misalnya tadi spesifik kan ini bicara mengenai peluang ekspor ya Pak ya. Ya, Ekspor, ya, tadi yang pertama mungkin jangan artinya jangan meng-underestimate sesuatu yang mungkin buat kita itu biasa begitu. Jadi kadang-kadang di luar itu menjadi suatu hal yang high value yang bisa berpotensi untuk kita hmm, ekspor. Jadi hmm, peluang selalu terbuka. Yang kedua, memang ketika kita bicara mengenai ekspor, kita melibatkan G2G, artinya ada kewenangan hmm, satu negara dengan negara lain gitu. lain, Itu ya, menjadi prerogatif mereka. Itu kita sebagai eksportir harus
tanamkan dalam benak kita bahwa compliance atau kesesuaian kita dengan persyaratan regulasi negara tujuan itu harus selalu kita ikuti dan jangan ada niatan untuk cheating begitu. Cari celah gitu, jangan ya. Betul Pak, ini pernah kejadian Pak di tanaman hias ya. Jadi misalnya ada ekspor di negara Korea tidak membolehkan ekspor tanaman genus tertentu begitu. Tapi karena demandnya tinggi, dikirimlah tanaman tersebut tapi dengan nama yang berbeda begitu. Akibatnya semua kena karena begitu tidak compliance. Hanya dia yang kena, tapi semua akan terpengaruh. Jadi itu yang sangat penting ya kalau bisnis ekspor, compliance, kesesuaian dengan requirement dan karena kita nggak jaga nama kita doang, tapi nama negara juga ya Pak. Nama negara, betul, penting betul sekali. Ya, jadi sahabat Nuditalk ya, kebetulan nih sekalian barangkali saya kan juga di Kadin Indonesia ya di Komite Tetap Hortikultura. Nah, kami memang membuat namanya Horticulture Export Academy ya. Nah, jadi teman-teman silakan bergabung. Nih Mas Reddy juga kita sebagai salah satu narasumber atau fasilitator di sana ya, nanti akan berbagi dengan teman-teman semua. Tujuannya bukan untuk apa-apa, supaya kita masuk ke dunia bisnis zaman sekarang itu perlu dengan kompetensi gitu ya. Enggak modal nekat aja dengan keterampilan yang terbatas masuk, nah akhirnya bisa fatal, dan itu sudah banyak contoh gitu ya Mas Deddy yang mudah-mudahan nanti ini juga bisa membuka, meningkatkan tadi peluangnya sangat besar, dan kita punya potensi yang sangat besar juga ya, dan teman-teman bisa masuk ke bisnis ini juga dengan dengan kompetensi yang cukup ya, insya Allah bisa membawa kemajuan, manfaatan bagi negeri kita ya. Ya Mas Reddy, nanti kan di Korea di mana di Eropa itu ya luar biasa, beberapa negara itu menjadikan bisnis tanaman hias ini menjadi bisnis yang luar biasa besar. Ya di Belanda itu. Belanda ya Pak ya. Kalau waktu itu kunjungan ya Pak ya. Ya Belanda, jadi bulan Juli yang lalu kami ke Belanda itu. Eksportir hortikultura terbesar nomor 3 di dunia itu Belanda, negaranya kecil gitu ya, luar biasa, tapi memang high value tanaman-tanaman, pasarnya dunia, dan pasar hanya terbatas Belanda sendiri atau Eropa sendiri, tapi juga ke seluruh dunia. Ya Mas Reddy, terima kasih banyak, ini luar biasa waktunya ya. Mudah-mudahan nanti mohon izin juga, sekiranya ada sahabat Nuditalk yang ingin bertanya ya, silahkan di kolom komen di YouTube channel Nudira Learning Center. Nanti akan kami teruskan ke Mas Reddy ya. Nanti Mas Reddy juga akan sharing medsosnya juga ya, supaya bisa juga diakses oleh teman-teman sekalian. Ya, jangan lupa juga di subscribe YouTube channelnya Nudira Learning Center, dan kalau memang lebih luas manfaatnya silahkan di share ya, dan jangan lupa lonceng notifikasinya di hidup. Nah, senang sekali Mas Reddy, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua ya. Sukses terus, selamat nanti perjalanannya ke Eropa lancar, pulang. Amin. Ya. Terima kasih sekali lagi Pak Nur Samsu atas kesempatannya. Semoga sharing kita hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.